BABA N, DADA R, EGP. Hai, di video ini kita akan membahas bagaimana bandar menggerakkan harga saham dan mengapa itu tak berarti bagi seorang value investor. Kita akan mengulas peran bandar dalam menggoreng saham, memanipulasi market, dan bagaimana kamu, investor angkatan corona, dapat berpikir menggunakan mindset yang tepat. Mari kita mulai. Berinvestasi saham zaman now meriah dengan drama, pom-pomers, tebar-tebar fear, dan aksi ikut-ikutan sana-sini ketimbang melakukan analisa fundamental dari sebuah perusahaan. Padahal, itu adalah inti dari mengapa saham disebut sebagai saham, bukan gorengan, di mana saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Istilah saham diambil dari bahasa Arab yang artinya bagian kepemilikan. Dengan kata lain, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Lalu apa urusannya dengan bandar? Saya bisa menyebutkan banyak sekali investor saham kelas dunia yang sama sekali tidak pernah ngomongin atau peduli dengan bandar, dari Warren Buffett sampai Lo Keng Hong dan semua yang berada di antaranya. Tapi coba sebutkan satu nama saja, trader atau investor yang selalu musingin bandar, pom-pomers, yang terkenal dan kaya raya. Apakah ada? Nah, kalau tak ada yang signifikan, pertanyaannya, mengapa itu yang kelewat sering kita dengarkan dan mengapa pula kita harus memusingkannya? Jangan-jangan itu tiada gunanya. Dalam dunia persahaman, tak bisa dipungkiri, bandar memang ada. Istilah kerennya, market maker. Market maker bertugas untuk memainkan atau dalam kondisi tertentu menggoreng harga saham. Meski kerap dianggap sebagai sesuatu yang negatif, keberadaan bandar cukup penting untuk menggerakkan harga dan membuat pasar saham semakin meriah dan bergairah. Dalam pengertian yang berbeda, para bandar atau market maker ini kebanyakan justru adalah manajer investasi, atau bukan tak mungkin, direksi perusahaan itu sendiri. Dan tentu saja, tak semua saham dapat digoreng seenak-enaknya. Saham-saham dengan market cap besar atau fundamental bagus akan bergerak sesuai dengan mekanisme pasar. Dalam jangka pendek, harga saham dapat saja digoreng atau bahkan direbus, dijilat, dicelupin. Tapi untuk jangka panjang, tak ada hal lain yang menggerakkan harga selain kinerja sebuah perusahaan. So, dalam jangka pendek, ikut bandar memang bisa bikin untung besar. Tetapi jika terlambat keluar atau keliru membaca gerakan, slip sedikit kita bisa masuk jurang. Dan menyimpan saham dengan fundamental buruk untuk jangka panjang hanya akan membuat kita terperosok makin dalam. So, beruntunglah kita yang membeli saham berfundamental baik untuk disimpan dalam jangka panjang. Sebab saat kita membeli saham untuk membuat uang bekerja bagi kita, sembari mengakumulasi kekayaan, para pengikut bandar hanya mikirin cuan, uang yang dipakai buat makan, boro-boro mikirin dividen, apalagi laporan keuangan. Investor sejati menganalisa, membeli, menunggu, sambil bekerja atau berbisnis seperti biasa. Tetapi para pengikut bandar justru repotnya bukan main. Tiap hari mantengin chart, adu lari dengan market, take profit buru-buru, cut loss nggak keruan. Yang bagus dan murah. Artinya Mercy yang dijual harga Avanza, saya beli. Kemudian harga saya beli, bisa aja turun jadi harga sepeda. Udah murah nih saya beli, bisa saja tambah turun lagi jadi harganya dari Avanza jadi sepeda. Saya cut loss, saya tambah beli lebih banyak. Ini dong, udah dikasih murah nih, Mercy dijual Avanza, saya beli, terus diturunin lagi harga sahamnya jadi sepeda. Masa kita jual di harga sepeda kan nggak mungkin. Saya beli akan membeli lebih banyak lagi. Kata Warren Buffett, jika Anda tidak berpikir untuk memiliki saham selama 10 tahun, jangan pernah berpikir untuk memilikinya selama 10 menit. Seorang investor tidak berpikir untuk mengambil hasil investasinya 1 atau 2 hari, 1 atau 2 bulan, bahkan tidak 1 atau 2 tahun, tapi puluhan tahun. Maka sekali lagi, hai para investor saham angkatan COVID, daripada kamu memusingkan bandar, mengikuti tren-tren yang tidak perlu, kepingin kaya mendadak dari saham, kenapa tidak belajar cara membaca laporan keuangan dan menganalisa kinerja sebuah perusahaan saja? Sebab percayalah, in the end of the day, harga saham hanya akan merefleksikan kinerja sebuah perusahaan. Bukan oleh influencer, bukan oleh pom-pomers, bukan oleh bandar. Titik. I've been taught by Ben Graham to buy things on a quantitative basis. Look around for things that are cheap.
And that I was taught that, we'll say in 1949 or 50, it made a big impression on me. So I went around looking for what I call used cigar butts of stocks. And the cigar butt approach to buying stocks is that you walk down the street and you're looking around for cigar butts and you find this, on the street, this terrible looking, soggy, ugly looking cigar, one puff left in it. But you pick it up and you get your one puff. Disgusting, you throw it away, but it's free. I mean, it's cheap. And then you look around for another soggy, one puff cigarette. Well, that's what I did for years. It's a mistake. Although you can make money doing it, but you can't make it with big money. It's so much easier just to buy wonderful businesses. So now I would rather buy a wonderful business at a fair price than a fair business at a wonderful price. So, langkah pertama untuk membeli saham bukan dengan membuka grup gratisan di Telegram atau Instagram, melainkan melihat profil perusahaan, melihat apa sektornya, siapa saja pemegang sahamnya, lalu mulai menganalisa laporan keuangan setiap kuartal, menghitung PBV dan PER, dan memutuskan apakah akan membelinya atau mencari perusahaan yang lain. Kabar baiknya, kamu dapat melihat seluruh data yang diperlukan melalui Ajaib. Dan ngomong-ngomong tentang Ajaib, kamu dapat mengikuti kompetisi dengan hadiah utama menyapa langsung mentor investasi Kim Son Ho, serta berbagai hadiah menarik dengan total ratusan juta rupiah. Di tahun 2021 ini, Ajaib memiliki komitmen untuk ciptakan generasi saham dengan memberikan akses kemudahan investasi seluas-luasnya yang aman, terpercaya, dan terjangkau. Caranya hanya dengan mengajak teman sebanyak-banyaknya untuk mulai berinvestasi dengan Ajaib. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kunjungi website berikut ini. Dan jika kamu belum membuka akun Ajaib, download dan install aplikasinya sekarang juga. Jangan lupa, gunakan kode unik Rianto untuk mendapatkan bonus reksadana. Saya, Rianto Astono.